Yap, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang perpanjang SIM. Oke, simak aja video ini sampai selesai, jangan skip biar nggak ada kesalahan informasi setelah yang satu ini. Oke, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi tolong jangan dijadikan patokan, tetapi bisa dijadikan referensi saja. Nah, beberapa waktu yang lalu, berhubung SIM C saya masa aktifnya itu mau habis di bulan Februari tahun 2023, jadi saya cari informasi tentang perpanjang SIM itu bagaimana, terus berkas-berkas yang diperlukan itu bagaimana. Dan ternyata sejak tahun 2021 itu perpanjang SIM bisa secara online. Jadi tanpa datang ke tempat, ke Polresnya, dan SIM-nya pun bisa sampai di rumah dikirim via pos. Akhirnya saya coba tuh perpanjang SIM online lewat aplikasi yang namanya Digital Korlantas Polri. Itu bisa kalian download di Play Store dan di App Store. Terus habis download, saya daftar aplikasinya, saya siapkan berkas-berkasnya. Nah, untuk berkas-berkasnya apa aja nanti akan saya tampilkan di layar. Dan untuk tampilan aplikasinya seperti apa akan saya tampilkan juga. Dan akhirnya setelah selesai mengisi prosedurnya, saya bayar di tanggal 13 Januari 2023. Nah, kan setelah bayar, jadi kita tinggal nunggu antrian aja, nunggu antrian online gitu kan. Saya tunggu. Nah, terus selang beberapa hari, 1 minggu atau sampai 10 hari itu saya cek rutin di aplikasinya. Kok statusnya tuh nge-stuck atau diem di 40% terus. Jadi statusnya dibayar ya, masih dibayar gitu. Belum diproses. Ya, istilahnya kalau beli online tuh belum diproses sama pelapaknya gitu loh. Jadi masih dibayar di 40%. Ya sudah, tuh saya pasrah, saya tunggu aja sampai pemberitahuan berlanjut. Terus sampai di tanggal 26 Januari itu sekitar jam setengah 2 siang, saya dapat email dan notifikasi dari aplikasinya kalau perpanjang SIM saya itu ditolak. Ya, ditolak dengan alasan stok kartu yang ada di Polres yang saya tunjuk itu habis. Ya sudah kan. Nah, niat saya mau coba lagi, tapi karena waktunya itu udah mepet dan nunggu waktu pemberitahuan ini berhasil atau enggak itu kan cukup lama ya. Ini saya aja memakan waktu 14 hari, sekitar ya hampir 2 mingguan lah. Dan akhirnya saya putuskan untuk perpanjang SIM-nya tuh langsung datang ke Polres. Ya, berhubung Polres dari rumah itu nggak jauh-jauh amat. Nah, untuk berkas-berkasnya selain surat keterangan jasmani dan rohani, itu juga ada fotokopi KTP, terus SIM asli dan uang. Nah, untuk berkas surat keterangan jasmani rohani ini saya pakai yang online kemarin. Nah, untuk yang jasmani kan udah habis, jadi saya bikin lagi online, terus saya cetak. Nah, setelah saya cetak, datang ke sana, tanya-tanya di informasi, akhirnya diarahkan ngisi formulir, terus langsung ke loket 1, terus bayar, terus nunggu difoto selesai, habis itu nunggu kartunya dicetak, SIM-nya dicetak, terus selesai, udah pulang. Gak sampai 20 menit atau 15 menitan itu udah selesai. Ya, ini tergantung antriannya juga ya. Jadi sebenarnya lebih efisien mana sih untuk perpanjang SIM itu, baiknya secara online atau offline? Nah, di sini saya ada pendapat pribadi, kalau keduanya itu ada plus minusnya. Nah, kalau yang online itu plusnya waktu pembuatannya tuh fleksibel ya, bisa di luar jam kerja, terserah kita, dan itu pun dikerjakan dari rumah gitu ya. Terus tinggal nunggu gitu, tanpa ngantri, repot-repot ngantri, panas-panas kesana kemari gitu. Nah, itu untuk sisi plusnya. Yang sisi minusnya itu bisa ditolak ya. Ditolak ini berbagai alasan, banyak ya. Ini yang dari berkas itu bisa karena fotonya kurang jelas, ini foto pas kurang jelas, wajahnya tertutup, ada bagian yang tertutup, terus backgroundnya kurang biru tua, terus foto KTP, SIM, dan tanda tangan itu juga kurang jelas. Nah, itu dari segi berkas. Terus dari segi aplikasinya, kadang aplikasinya yang stuck, jadi kita nggak bisa ke tahap selanjutnya waktu pembuatan atau perpanjang SIM tuh nggak bisa ke proses selanjutnya, kayak ngeblank gitu. Terus servernya penuh kadang. Nah, terus dari pihak sananya itu
kadang stok kartunya habis ya, kita nunjuk di Polres mana gitu ya, di Jombang misalnya itu ternyata habis, di Surabaya kadang habis ya, itu ya nggak tahu ya kan, untuk kondisi stoknya itu ya sana yang ngerti gitu. Nah yang terakhir itu kena biaya pelayanan dan biaya ongkir. Nah untuk ongkirnya sendiri ini sudah saya cek waktu saya pilih Polresnya itu di Malang dan Surabaya, ternyata ongkirnya sama. Kalau dikirim di tempat saya ya ke rumah itu kena ongkirnya sama. Terus untuk biaya pelayanan ini jadi nggak jadi tetap kepotong ya. Jadi kalau kita bikin kena tambah pelayanan 10.000 gitu ya. Terus kalau nggak jadi SIM-nya itu juga kena biaya pelayanan. Jadi meskipun dananya kembali itu kena biaya pelayanan juga 10.000 kepotong. Nah kalau rekening pengembaliannya itu bukan BNI, itu juga kena admin bank. Jadi nggak bersih lah, uang kita itu yang kembali itu nggak bersih, dapat potongan itu, ada potongannya gitu. Itu yang caranya online. Kalau cara offline, sisi plusnya ya positifnya itu kepastian SIM-nya tuh jadi 100%, nggak ada biaya pelayanan dan ongkir ya, karena kita datang langsung kan. Nah untuk sisi minusnya, kita harus datang ke tempat di jam kerja ya, kalau yang bekerja atau sekolah itu ya harus cuti, harus izin dulu gitu. Terus bikin surat keterangan jasmani dan rohaninya itu kadang ngantri dan lama. Dan juga untuk tarifnya itu berbeda, tiap-tiap tempat itu beda, karena tarifnya itu disesuaikan dengan sananya gitu ya, tergantung pihak Polresnya atau pihak dokternya gitu ya yang ngasih surat keterangan gitu. Nah kurang lebih seperti itu menurut saya pribadi untuk plus minusnya. Nah di sini saya akan tambahkan satu trik, ini bisa kalian aplikasikan atau kalian abaikan juga nggak masalah. Nah trik ini fungsinya untuk memangkas waktu pembuatan surat keterangan jasmani dan rohani. Jadi untuk jasmani dan rohani ini kalian bisa mengaksesnya atau membuatnya secara online lewat webnya e-Rikes untuk yang jasmani dan FC untuk yang rohani atau yang psikotes gitu. Yang untuk e-Rikes ini bisa gratis tanpa bayar. Nah ini kalian tinggal milih untuk lokasinya itu kota administrasi. Nah itu bisa kalian pilih yang Jakarta Pusat atau Jakarta Utara ya, pokoknya yang kota administrasi gitu, itu bisa gratis. Terus untuk yang rohani atau psikotes itu kalian cukup bayar 37.500 kalau nggak salah, itu melalui virtual account BNI. Kalau di luar BNI ya karena admin bank 6,5 ya nggak masalah kan ya, kalau pengerjaannya juga cepat dan ya bisa santai di rumah gitu. Nah terus setelah selesai pembuatan surat keterangan jasmani dan rohani, kalian cetak, terus kalian bawa berdasarkan persyaratannya yang offline itu, yaitu fotokopi KTP dan SIM asli, dan bawa uang juga. Terus kalian datang ke Polres, tinggal diurus sampai sana seperti saya tadi. Dan ini buktinya juga berhasil. Ini sudah saya coba, ternyata ya oke, ya udah jadi SIM saya jadi. Oke, kurang lebih begitu untuk yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau video ini dirasa dapat membantu kalian, dan dislike aja kalau video ini membosankan dan gak ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe.